keberhasilan ahli Al-Quran itu adab. Buka Quran surah ke-35 ayat ke-32, nah, paling kiri sebelah atas. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Awas, ada yang rajin baca, one day one juz, one day one ayah, kan? One day one surah, dan seterusnya. Ada yang rajin menelaah, buka tafsir ini, tafsir itu. Ada yang rajin menghafalkan, ya, Masya Allah. Tapi maaf, apakah semua orang itu dianggap benar oleh Allah ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Tidak. Ada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang senang dengan Al-Quran tapi zalim orangnya. Rajin baca dia, rajin, tapi zalim. Tidak mampu menempatkan ayat Quran sesuai dengan tempatnya. Apa? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini penghapus, buat menghapus tulisan di papan tulis. Asalnya begitu. Tapi digunakan untuk melempar orang misalnya. Nah, itu zalim namanya. Gelas, tuh, fungsinya menampung air untuk minum. Gayung fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim namanya. Ada orang sering ngaji, baca qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa, hafal ayatnya, tahu maknanya, tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Dia katakan di lisannya semua agama sama. Dibin, celaka orang-orang yang dusta, hafal ayatnya, sering baca, tahu artinya, tapi dia berdusta. Itu zalim namanya. Jadi ayat-ayat itu tidak dipraktikkan dalam perilaku hidup, adab tidak ada. Wa minhum muqtasid, ada golongan kedua, meninggalkan sifat yang pertama, naik tingkat, tapi belum ada nilai kebaikan pada dirinya, hanya untuk dirinya saja. Muqtasid itu paket hemat. Jadi ahli Quran, kalau perilakunya nampak kegiatan sehari-hari sering mojok di masjid misalnya, atau dekat tiang-tiang nyandar, baca ngulang-ngulang hafalan. Tapi kalau diminta, Mas bisa ngimamin, yang lain saja. Nah, itu paket hemat kata Quran. Hemat untuk dirinya, belum bisa diberikan pada yang lain. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada ahli Quran, kesuksesan interaksinya dengan Al-Quran dibuktikan dengan menampakkan perilaku baik dalam kehidupan. Sabiqum bil khairat, kalau bisa nomor 1 dia mengerjakan kebaikan. Jadi ciri orang yang berhasil dengan Qur'annya, kata Allah, adalah adab. Jadi jangan bangga kalau anak Anda hafal 30 juz, tapi nggak merubah perilakunya. Yang pada saya itu hafalan banyak, tapi perilaku semakin durjana. Yang salah tuh dalam hafalannya. Ada yang keliru. Ciri orang tuh kalau sudah dekat dengan Quran, karena Quran itu baik, akan ada perubahan dalam dirinya. Minimal tuh sifatnya dulu lebih tenang, lebih terukur, lebih baik. Lama-lama jadi sikap, sopan, adabnya muncul. Kalau ada kebaikan pengen segera dikerjakan. Kalau lihat sampah di masjid pengen segera ngambil. Kalau lihat ini belum nyala pengen segera nyalakan. Kalau lihat saf kosong pengen ngejar safnya. Itu dorongan kebaikannya cepat sekali. Semakin tinggi kecepatan berbuat baiknya, ini menandakan semakin besar pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perubahan kebaikannya. Jelas sampai sini? Baik. Yang tersebar baru-baru ini, ada seorang dai yang lemah mengatakan Allah nggak punya anak di hadapan 3 orang Nasara, waliyadzubillah. Ini sangat membuat sedih kaum muslimin. Kita katakan Allah nggak punya anak, Allah nggak punya apa? Pasangan. Ya, ini anak ingin sedikit membahas karena emang ini perlu dibahas dalam rangka membela hak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya anak. Ya, karena yang tersebar, mungkin sebagian antum ada yang tahu. Ana cantumkan videonya agar tidak dituduh mentahrif ucapannya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Jadi wanita Nasrani mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Allah mengutus anaknya yang apa? Yang tunggal. Yang dimaksud siapa? Isa. Ya. Itu belum selesai nih. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis salat. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Kemudian sang dai waffaqahullah membawakan surah Maryam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian dia tidak membaca terjemahan sesuai dengan ayat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal ayat Al-Quran tersebut yang dia baca sangat bertentangan dengan apa? Injil yang dibaca oleh wanita tersebut. Dia hanya mengatakan Tuhan mengutusku sebagai penebar apa? Risalah dan membawa keberkahan bagi orang yang mau beriman. Waliyadzubillah. Ini dalam ucapan. Kemudian di akhir ucapan dia mengatakan sama kan atau sama ya. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran sama dengan yang dibacakan wanita tersebut. Ini merupakan kemungkaran yang sangat besar. Ya, tadi alhamdulillah Ana sudah menulis sedikit bantahan koreksian terhadap ucapan tersebut yang Ana telah serahkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah dan telah diasisi sama beliau. Ini kita bahas karena dalam rangka membela hak Rabb kita Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan yang dia tadi itu kata-kata mirip ya atau miripkan ini merupakan bentuk kekufuran. Merupakan bentuk kekufuran. Cuma kita tidak mengkafirkan orangnya karena mungkin barangkali dia jahil atau mungkin dia masih memiliki penghalang-penghalang kekafiran lainnya. Cuma ucapan yang keluar dari lisannya dia itu kufur. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang dimana Allah menjelaskan bahwa dirinya nggak punya pasangan, nggak punya anak. Konsekuensinya, tapi nggak tahu mungkin barangkali dia tidak sadar ketika mengucapkannya. Makanya kita kasih tahu agar sadar, agar bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena terkadang manusia ketika mengucapkan dia nggak sadar. Ketika dikasih tahu ucapanmu salah karena konsekuensinya demikian, maka sadar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia nggak sadar, kita kasih tahu ucapannya kufur karena apa? Konsekuensinya ada unsur mendustakan ayat-ayat yang berisi tentang bahwa Allah tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya pasangan. Di antara dalam surah Maryam, setelah menyebutkan kisah Isa alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan makana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak, subhana, maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqul kun fayakun. Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, maka Allah mengatakan kun fayakun. Ini Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman punya anak. Alhamdulillah. Di antaranya Nasara mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan ucapan yang sangat amat mungkar. Takadus samawati tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir bumi itu apa? Terbelah. Dan hampir-hampir gunung itu runtuh dan hancur. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Ar-Rahman memiliki anak. Ini ucapan yang sangat mungkar. Besar kemungkarannya. Sampai-sampai langit itu mau pecah ya. Sampai-sampai bumi mau terbelah. Sampai-sampai gunung itu mau apa? Hancur. Sebabnya apa? Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah untuk mengambil anak.
In kullu man fis samawati wal ardi illa tir-rahmani 'abda. Tidaklah yang di langit dan di bumi melainkan semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Abda, mereka adalah hamba Allah dalam keadaan terhina, dalam keadaan tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa Abdullah. Kalau antum baca ayat tadi, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Padahal Isa mengatakan qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Kenapa enggak ditafsirkan sama